Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alal qalama lil kitabah wal kitabah lil qiraah wal qiraah lil ma'rifah wal ma'rifah lil ibadah wal ibadah lillahi ta'ala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah la nabiyya ba'da. Amma ba'd. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali lagi kita bertemu di acara Bincang Ramadan kali ini bersama saya Fahri Pratama Umri sebagai host, dan di samping saya ada Ustadz Hendri Tonga SPD sebagai narasumber. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ustadz? Sehat? Alhamdulillah, ana bi khair. Alhamdulillah. Gimana dengan Fahri, sehat? Alhamdulillah Ustadz. Alhamdulillah. Adapun tema Bincang Ramadan kali ini ialah kebaikan-kebaikan yang ada di bulan Ramadan. Nah, Ustadz, saya ingin bertanya nih kepada Ustadz, mengapa bulan Ramadan itu disebut sebagai bulan yang penuh berkah dan penuh ampunan bagi umat muslim? Oh iya, bisa langsung Ustaz jawab ini? Bisa Ustadz? Bisa. Jadi bulan Ramadan itu termasuk bulan yang mulia. Kemuliaan di dalam bulan Ramadan itu sangat banyak. Kita sebagai manusia tentu sudah diperintahkan Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan kewajiban kita sebagai Islam, melaksanakan puasa di bulan Ramadan. Dan yang kedua, di dalam bulan Ramadan banyak kebaikan-kebaikan yang harus kita lakukan sebagai manusia, seperti bersedekah dan lain amalan-amalan yang lainnya. Nah, kenapa dengan berpuasa tadi tentu kita menahan diri dari segala hal yang membatalkan puasa. Dan kita ketahui amalan-amalan yang kita lakukan di dalam bulan Ramadan akan dilipat gandakan Allah Subhanahu wa taala, dan pintu-pintu api neraka ditutup, dan termasuk pintu surga dibuka Allah Subhanahu wa taala. Nah, dengan berpuasa kita juga akan bisa menahan diri dari segala hal yang membatalkan puasa. Bukan hanya minum dan lapar, menahan haus dan lapar, tetapi juga menahan perbuatan kita, khususnya perbuatan, termasuk perbuatan yang bersumber dari hati kita yang tidak sesuai dengan cerminan syariat agama kita, termasuk perbuatan hasad, iri, dengki. Nah, kembali ke dalam tadi puasa Ramadan, sudah jelas ya, di dalam puasa Ramadan diperintahkan Allah dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Nah, dari ayat tersebut tentu dengan melaksanakan kita puasa untuk meraih predikat takwa. Kita ketahui takwa itu termasuk yang paling tinggi sisinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah ialah orang-orang yang bertakwa. Nah, ketika kita mendapatkan predikat takwa ini, tentu Allah akan memberikan ganjaran, termasuk keberkahan di dalam hidup kita, baik dari rezeki kita, kesehatan kita, dan lainnya. Itulah yang menjadi keberkahan dalam hidup kita, karena disebabkan kita berusaha berlomba-lomba dalam kebaikan. Mungkin itu saja Bang Fahri. Kenapa bulan Ramadan itu dikatakan sebagai bulan yang penuh berkah dan ampunan? Kalau menurut Ustadz. Terima kasih Ustadz. Iya. Nah Ustadz, ada lagi nih pertanyaan yang ingin saya tanyakan Ustadz. Bagaimana puasa di bulan Ramadan itu dapat membentuk sikap sabar dan dapat mengendalikan diri Ustadz, mengendalikan diri kita dari hawa nafsu Ustadz? Iya, jelas dalam puasa kita harus bisa mengendalikan diri. Nah, kalau kita lihat dari pengertian berpuasa,
berpuasa itu kan menahan diri dari segala hal yang membatalkan puasa. Kita harus sabar. Nah, ciri-ciri di dalam Al-Quran, ada ciri-ciri orang yang bertakwa di dalam Quran surah Al-Imran, yang mana kita ambil dari ayat tersebut. Ciri-ciri orang yang bertakwa itu adalah dia mampu memberikan rezekinya ketika di waktu sempit dan lapang. Dan yang kedua, mampu dia memaafkan orang lain. Dan yang ketiga, mampu dia menahan amarah ketika posisinya amarah, tapi sanggup dia untuk menahan amarah. Nah, dari situ sudah jelas, kalau mampu dia dalam menahan amarah, tentu dia termasuk orang-orang yang sabar. Di dalam Al-Quran juga sudah jelas, inna ma'as sabirin, sesungguhnya orang-orang yang bersabar itu bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi apapun kondisi kita dalam kehidupan ini, ketika kita mendapatkan musibah, cacian, makian, kita harus sabar karena Allah melihat hati kita. Ketika hati kita mengharapkan ridho Allah, maka Allah akan mempermudah segala urusan kita. Nah, untuk mengendalikan dari perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh agama, tentu kita harus yakin sebagai manusia bahwa segala yang ada di dalam permukaan bumi ini semuanya diminta pertanggungjawaban. Jadi, maka dari itu segala konteksnya kita harus menjadi orang yang sabar. Karena memang manusia itu diberikan ujian dan cobaan, tapi Allah beri kabar gembira agar kita menjadi orang yang sabar. Makanya ketika kita mendapatkan musibah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, maka sembari dengan ayat tersebut kita diberitakan agar kita menjadi orang yang sabar. Mungkin seperti itu, Pak. Jawaban yang cukup memuaskan ya teman-teman. Nah, ada satu pertanyaan lagi yang ingin saya tanyakan kepada Ustaz. Mengapa berbagi dengan sesama umat muslim seperti bersedekah, memberikan takjil di bulan Ramadan itu sangat dianjurkan? Mengapa? Iya, jelas Bang, sangat dianjurkan. Kita sebagai manusia juga, tentu manusia ini ada kelas-kelasnya Bang. Ada kelas menengah, ada kelas atas, seperti yang sudah kita pelajari di dalam sekolah kita. Nah, tentu dari kalangan tersebut harus ada rasa simpati. Nah, kenapa kita tadi, Ustadz kaitkan tadi dengan puasa, kenapa kita disuruh berpuasa? Agar bisa kita menahan haus dan lapar. Nah, seperti itulah jika dikaitkan dengan orang-orang saudara-saudara kita yang di luar sana yang menahan haus dan lapar. Karena dia hanya mengharapkan bantuan dari sesamanya. Jadi kalau kita membantu terhadap orang, tentu ada perumpamaan di dalam Al-Quran, sebiji dari sebuah biji akan tumbuh beberapa tangkai. Dari tangkai itu, setiap tangkai akan berisi 100 biji. Begitu besar imbalan Allah dalam memberikan pahala bagi orang-orang yang mau bersedekah, Bang. Jadi itu untuk mendapatkan bagaimana kita sebagai manusia untuk mendapatkan solidaritas kita terhadap sesama. Nah, mungkin itu saja dari ayat itu tadi. Kalau nggak salah, ayat tadi dari Quran Surah Al-Baqarah, kalau nggak salah. Ustadz nggak tahu ayatnya. Mungkin nanti bisa ditanyakan dengan Ustadz Zulaik. Mungkin itu kalau menurut Ustadz. Kenapa kita dianjurkan untuk bersedekah? Terima kasih, Ustadz. Nah, teman-teman, mungkin itulah informasi yang dapat diberikan oleh Ustadz Hendrik Ritonga SPD yang mungkin bisa kalian pahami dengan seksama. Nah, mungkin hanya itu pertanyaan yang dapat saya sampaikan kepada Ustadz. Iya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.